Ada? Puji, Bu Agim, Pak Rudi. Belum ada, Pak. Belum ada. Belum. Vera, Bu Keti, Irwin. Oke. Ana Lukito mungkin mau ditambahin sesuatu lagi? Udah cukup, Pak. Oke. Oke. Karena nggak ada, jadi seperti biasa ya, saya harus menyiapkan topik. Dan ada topik yang memang cukup mengganjal. Dan beberapa waktu yang lalu sebenarnya saya mau bahas mengenai hal ini, tetapi ketunda-ketunda. Termasuk topik yang kemarin kita bahas, takut akan Tuhan, itu sama dengan menyembah Tuhan, sama kita dibawa di dalam menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, demikian juga pada malam hari ini, saya mau bahas mengenai topik orang tua. Jadi ayah dan ibu, gitu. Nah, ada sesuatu yang menarik di topik ini, dan saya yakin nggak tahu apakah kalian selama ini baik sebagai orang tua ataupun belum atau bagaimana, kalian mungkin nggak begitu menyadari ya. Nah, tapi pada saat nanti kalian sudah berumur, kalian bisa melihat dari dua sisi. Baik satu sisi sebagai orang tua, kalau anak masih kecil kan memang kalian orang tua, cuman orang tua tuh kalian belum merasakan sebagai orang tua yang dikatakan orang tua. Nah, tapi kalau misalnya Bu Keti itu sudah mengerti areal yang dibahas ini gitu. Ya, kebetulan kan Bu Keti senior, saya juga golongannya senior, betul ya Bu? Ya. Jadi jadi saya mau kupas ini dari sudut pandang yang kehidupan sehari-hari. Mungkin dulu saya pandangannya agak beda, tapi sejalan dengan waktu saya melihat ada sesuatu yang menarik yang perlu disampaikan. Oke, sebelumnya kita coba baca dulu deh di Efesus 6, ayat 1 sampai 4. Ayat 1 sampai 3, sorry. Ayat 1 sampai 3. Efesus 6, ayat 1 sampai 3. Ada yang bisa tolong? Saya baca ya, Pak. Oke. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Oke. Jadi semua dari kita itu tahu di ayat 2, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Janji ini adalah janji yang dikatakan di dalam Ulangan 5 ayat 16. Ulangan 5 ayat 16. Coba kita baca Ulangan 5 ayat 16. Ulangan 5 ayat 16. Baca ya, Pak. Ya. Ulangan 5 ayat 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, oke. Jadi isinya sama. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Dan di ayat 3 kita katakan, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi perintah ini merupakan perintah yang
penting. Karena ayat 2 berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Suatu perintah yang penting. Sedangkan ayat di atasnya dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Jadi kita di dalam Kristus mentaati orang tua kita, tapi mentaati itu bukan semuanya ditaati kalau dia tidak di dalam Kristus, kalau perintahnya menyimpang dengan firman. Tetapi kalau menghormati itu perintah. Jadi perintah yang penting untuk kita menghormati ayah kita dan ibu kita, supaya lanjut usia kita di tanah yang Tuhan Allah berikan kepada kita, supaya kita hidup berbahagia. Nah, di sini ada dua sisi. Ada di antara kalian sebagai fungsi sebagai anak, ya, di mana kalian masih punya orang tua, kalian menghormati mereka dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Tetapi di sisi lain, kalian juga ada yang sebagai orang tua punya anak, gitu. Orang tua sebagai punya anak. Nah, mungkin dalam hal ini sebelum saya lanjut, saya mau minta nih beberapa dari kalian nih sharing, terutama dari Bu Kety lah yang punya anak, udah mengalami itu bagaimana menurut pandangan Bu Kety mengenai ayat ini dan korelasinya dalam kehidupan Bu Kety sehari-hari dan pelajaran apa yang ditarik dari situ gitu. Bisa ya, Bu? Kan sebagai orang tua yang tinggal di keluarga anak dan lain sebagainya, bersama anak hampir setiap hari dan lain sebagainya. Kalau dari ayat-ayat ini, Pak, saya lebih merasakannya tuh sekarang ini ya. Justru karena mungkin waktu Freddy masih kecil, itu kan yang lebih banyak ngurusin atau yang banyak, itu kan papa saya sama mama, gitu. Karena saya kan harus kerja, gitu. Iya. Papanya udah nggak ada, saya harus kerja. Jadi dia lebih banyak sama opa sama omanya. Jadi kadang-kadang malah orang pikir itu anaknya papa saya gitu. Karena dia kemana papa saya ada, di situ ada Freddy gitu. Jadi gitu Pak. Jadi setelah semakin besar, semakin ini, saya baru merasakan seperti sekarang. Dalam arti saya bersyukur banget bahwa sebenarnya saya tidak terlalu straight sama dia gitu. Dalam arti saya memberikan dia kebebasan, saya memberikan dia pilihan, memberikan semua apa yang dia inginkan gitu. Walaupun seperti saya pernah ribut dengan keluarga suami, karena pada saat itu dia dari SMP masuknya ke Smith gitu. Terus udah gitu, karena memang dia tujuannya udah mau jadi chef cooking ya. Nah jadi keluarganya suami ini nggak suka lah, dalam arti punya anak satu cowok, perusahaan bapaknya ada, tinggal nerusin, maksudnya suruh sekolah yang insinyur lah, setidaknya kayak bapaknya arsitek gitu loh. Jadi saya bilang sama ipar, saya bilang saya nggak mau paksain. Kalaupun saya paksain, nanti akhirnya dia nggak sekolah yang benar. Karena dia maunya di situ ya saya dukung aja gitu. Nah, akhirnya keluarga mereka juga akhirnya menerima, dan akhirnya waktu Freddy buka restoran, keluarganya semua baru ngeh gitu. Oh ternyata passionnya memang di situ gitu. Nah justru belakangan ini saya merasakan seperti firman ini, hormatilah ayahmu dan ibumu, itu belakangan ini gitu. Tapi ini suami istri ini kadang-kadang tiba-tiba langsung, mami aku mau ngomong dong. Ya, kita bertiga ngobrol gitu. Kenapa Fred, ada apa gitu. Ya. Terus dia bilang gini, mami aku mau minta maaf kalau aku ada salah dalam kata, dalam perbuatan aku, apa segala macam gitu. Dia tuh sering kali begitu Pak gitu. Mungkin aku kadang-kadang
mungkin lagi ada banyak pikiran, emosi gitu, aku agak keras sama mami gitu. Terus saya bilang gini, saya sering bilang sama dia bahwa mami itu tidak pernah mau menyimpan kepahitan. Jadi apapun yang, ya semua orang pasti punya salah, pasti inilah. Tapi ya kalau keadaannya seperti itu, kadang-kadang saya suka, ya saya hanya berdoa, Tuhan ampuni dia. Karena mungkin dia ada banyak pikiran dan banyak persoalan yang sebenarnya dia tidak pernah mau sampaikan ke maminya, karena mungkin dia takut maminya jadi pikiran. Jadi saya justru merasakan yang kata hormat ini apa segala macam itu loh sekarang ini gitu. Kadang-kadang kalau dia dengar si Matthew atau Dede ngomongnya agak keras sama omanya, langsung mereka bilang, sama oma kok begitu, nggak boleh sama oma begitu, gitu. Langsung mereka yang langsung begitu, gitu Pak. Udah itu aja Pak. Oke, terima kasih. Thank you. Mungkin dari sini ada yang mau sharingkan sesuatu sebagai orang tua. Silent is gold. Tuh jangan-jangan belum merasa cukup umur sebagai orang tua nih. Atau bingung saat ini sebagai orang tua. Kalau kita dengar kata menghormati orang tua tuh kita cenderung konotasinya adalah kita ke orang tua kita. Dan itu yang menjadi ganjalan pikiran kita. Apakah kita selama ini menghormati mereka atau tidak? Baik dalam sikap, perkataan, perbuatan kita, dalam apapun gitu. Tapi mungkin karena umur juga, kalian belum begitu merasakan bagaimana anak menyakiti hati orang tua gitu. Tapi bagi Bu Kety yang begitu, itu bisa merasakan, saya yakin, apalagi tinggal serumah gitu kan. Betul nggak Bu? Makanya malam ini disaringkan ini supaya walaupun kalian belum mencapai level itu, kalian paling tidak mendengar sharing kita malam hari ini dan bisa mempersiapkan dengan baik langkah-langkah yang dianggap sesuai dengan kebenaran firman Tuhan gitu. Oke, kalau nggak ada, saya pikir tadi apa yang disaringkan oleh Bu Kety itu baik ya. Jadi begini, sebagai orang tua, saya mau katakan, firman Tuhan mengatakan dengan jelas untuk kita menghormati ayah kita dan kita menghormati ibu kita. By the way, suara saya jelas nggak? Oke, menghormati ayah ibu kita. Dan itu kita lakukan. Tapi kita juga seringkali mengecewakan mereka, bersikap keras kepada mereka, bahkan marah kepada mereka, bersikap kurang ajar kepada mereka. Kenapa? Karena penderitaan, kesusahan, pengalaman kita dengan orang tua yang membuat kita itu tanpa sadar bersikap, berkata, dan bertindak seperti itu. Walaupun kita nggak mau sebenarnya. Cuman secara spontan itu terjadi. Dan hati kita tuh sakit kalau kita menyakiti orang tua. Tapi kita nggak begitu bisa merasakan sakit hati orang tua terhadap diri kita gitu. Walaupun mereka tuh karena umurnya sudah jauh di atas kita, mereka diam gitu ya, diam. Apalagi orang tua yang tinggal di rumah anaknya gitu, lebih memilih untuk diam. Nah, tanpa disadari sang orang tua itu menyimpan luka. Nah, contoh dari Bu Kety dengan anak-anaknya itu merupakan contoh yang bagus, di mana respon yang diberikan oleh Bu Kety
kepada anak-anaknya adalah, Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Betul ya Bu ya? Nah, dan akibat doa itu saya percaya Tuhan berbicara kepada anak-anaknya sehingga anak-anaknya datang dan minta maaf atau minta ampun atas perbuatan mereka yang mereka sadari kemudian gitu. Lagi capek, lagi emosi, lagi stres, lagi banyak masalah, nggak bisa disaringkan dan kepada orang tua, karena kalau disaringkan orang tua juga jadi ikut stres gitu kan. Maka anak itu pendam sendiri, udah pendam sendiri, orang tuanya cerewet lagi, nanya melulu lagi, terus kemudian dikit-dikit, kenapa sih, lama-lama kan si anak juga jadi emosi kan, karena emosi tensinya naik, kemudian ngomongnya jadi keras gitu loh. Nah, begitu ngomong keras, orang tua tuh sangat peka sekali gitu. Saya merasakan pada saat saya mulai menginjak umur segini gitu. Anak mulai dewasa dan lain sebagainya. Dan saya tahu ini semua terjadi di antara kita. Nggak ada yang lolos daripada peristiwa ini gitu. Nah, dan ini akan makin mendalam. Saya mulai mengerti, oh begitu ya. Makin mendalam pada saat anak itu tinggal di rumah sang anak gitu. Orang tua tinggal di rumah sang anak gitu. Karena dengan demikian kan berarti seluruh biaya hidup, segala sesuatu itu datang dari sang anak kan. Kalau anak masih tidak terlalu masalah karena anak itu sudah dari kecil ikut orang tua. Tapi yang jadi masalah menantu. Menantu chemistry-nya belum tentu sama. Nah, anak sama menantu ketemu dan itu menyebabkan orang tua jadi kurang ini juga. Dan itu menimbulkan kondisi yang makin lama ngeblunder gitu loh. Kalau ini nggak dimengerti gitu. Nah, cuman kalau kita mengerti firman, kalau kita mengerti kasih Bapa, kalau kita mengerti kuasa Tuhan dalam menghadapi segala sesuatu, maka kita bisa memberikan respon yang lebih tepat. Seperti tadi contoh Bu Kety berkata dan berdoa. Tindakan yang terbaik adalah contoh tadi, segera berdoa. Gitu. Nah, dalam hal ini saya mau sampaikan begini. Natur tahu ya, natur sifat alami. Natur orang tua adalah memberkati dan mengasihi anak. Itu udah jelas. Nggak usah disuruh, nggak usah diapa-apain juga. Naturnya, sifat alaminya orang tua adalah memberkati anak. Artinya mencukupkan segala kebutuhan sang anak dan mengasihi dia. Itu natur orang tua. Tapi bukan natur anak untuk memberkati orang tua. Gitu. Jadi dari atas ke bawah itu adalah sifat alami. Tapi dari bawah ke atas itu bukan sifat alami. Maksud saya naturnya. Jadi kalau kita di posisi sekarang, kita bekerja keras, melakukan segala sesuatu, terus kita menjadikan atau membimbing anak kita menjadi anak yang the best, kemudian kita berharap satu hari sang anak membalas budi kebaikan kita dengan memelihara hidup kita, dengan memberkati kita terus. Saya belajar itu bukan sikap yang tepat. Itu. Jadi sebagai orang tua nih, kalian yang masih anaknya kecil-kecil, kalian harus paham. Bukan natur anak untuk memberkati orang tuanya. Bukan. Maksud saya natur ya, natur itu sifat alami ya. Karena waktu dia menjadi orang tua, dia pasti akan memprioritaskan anaknya. Itu udah naluri gitu. Betul nggak Bu Kety begitu? Betul kan? Ya.
Kalau kebetulan orang tua tinggal di sana, dia akan menghormati orang tuanya dalam batasan-batasan yang tertentu. Tapi kalau lihat kepada anak, dia akan memberikan semuanya. Karena itu sudah naturnya. Jadi oleh karena itu, sebagai orang tua, saya mengingatkan dari dini, bersiaplah untuk tidak bergantung sama anak pada saat kalian menjadi tua. Karena kebiasaan kita sebagai orang timur terutama ya, pasti mengandalkan anak. Makanya kita akan menemukan banyak orang tua kecewa sama anak karena harapannya terhadap sang anak itu tidak terpenuhi. Pernah lihat itu? Pernah dengar itu? Ya kan? Misalnya contoh, anak ekonominya pas-pasan. Terus orang tua tinggal dengan anak yang ekonominya pas-pasan. Pasti anak mengutamakan yang namanya keluarga dulu dan anak-anaknya. Tapi bukan berarti dia tidak menghormati orang tua. Dia menghormati orang tua. Jangan salah paham. Tapi kadang-kadang tingkat stres kehidupan membuat dia bersikap atau berkata, tanda kutip, menyakitkan hati orang tua. Dan dia tidak bermaksud begitu. Tapi itu akan terjadi. Kira-kira mengerti nggak sih? Saya agak bingung karena kalian tuh tidak dalam tempat untuk bisa mengerti dengan mudah. Tapi Bu Kety pasti mengerti maksudnya. Benar nggak sih Bu? Saya cuma mau mengajarkan. Jadi dengan kata lain, dari sekarang, mumpung kalian belum punya anak yang besar, jadilah pribadi yang mandiri sampai kalian menjadi tua. Tidak boleh mengharapkan nanti bakalan anak mensupport orang tua. Hindari itu jauh-jauh. Mengerti nggak maksudnya? Ya, itu penting. Nah, kewajiban kita sebagai orang tua memberkati anak dan mengasihi anak. Karena itu naturnya kita. Tapi jangan salah kalian berpikir, Pak, saya mau punya anak satu aja karena sekarang hidup tuh susah, ekonomi begini. Salah. Karena anak berkatnya bukan dari kita. Anak itu berkatnya dari Tuhan. Kamu punya 10 anak, Tuhan akan kasih berkat buat 10 anak. Kamu punya 2 anak, Tuhan akan kasih saluran buat 2 anak. Jadi anak bukan beban. Karena natur orang tua memberkati dan mengasihi anak. Jadi anak bukan beban. Karena berkat anak itu sudah ada sendiri yang Tuhan berikan buat orang melalui orang tuanya. Oleh karena itu, kalau kalian punya anak, gak usah khawatir anak akan menjadi beban karena ekonomi dan lain sebagainya. Banyak kasus di mana seorang supir saja, dia punya anak 1, tapi dia punya anak angkat 7. Jadi total 8. Tapi dengan gaji supir dia bisa menghidupi semua. Kenapa? Karena dia percaya bahwa saat dia memberkati anak-anak yatim, dia pun akan diberkati. Nah, dalam hal ini, kita harus sadar bahwa anak itu berkatnya dari Tuhan. Dulu waktu sebelum saya mengerti, saya mau punya anak tuh 3 tahun kemudian setelah kita menikah. Setelah kami menikah. Kenapa? Karena ekonomi lah, apalah segala macam, so tahu. Akhirnya kita belum mau punya anak. Sampai 3 tahun kemudian, waktu kita mau, itu nggak dapat. Padahal kita tahu kita tersubur. Gak ada masalah. Tapi puji Tuhan. Tuhan tuh tolong. Pada saat kita didoakan, kita punya anak.
Nah, waktu punya anak, kita mau punya anak cuma satu, karena masalah pertimbangan ekonomi lagi. Sampai kemudian firman Tuhan disingkapkan lewat firman itu, akhirnya kita akhirnya punya anak kedua. Nah, waktu punya anak kedua, kita pikir cukup. Tapi kemudian Tuhan berikan lagi anak ketiga dengan caranya yang ajaib. Tapi saya melihat, mau satu anak pikiran saya udah kerepotan dengan ekonomi dan jadi beban. Tidak. Begitu 3 anak pun, anak-anak ini masing-masing punya berkatnya masing-masing. Bahkan berkat itu karena dilewati melalui saya pun diberkati lebih lagi. Jadi ini, natur orang tua memberkati anak dan mengasihi anak. Itu clear. Jadi nggak usah pikir anak akan menjadi beban. Waktu seseorang berpikir anak menjadi beban, dia lagi menempatkan posisi dia di Tuhan. Dia lupa, Tuhanlah yang menjadi saluran berkat melalui dirinya kepada anak-anaknya. Jadi sumber berkat itu Tuhan, bukan dirinya. Dirinya itu kalau dia bisa melepaskan diri menjadi saluran, maka saluran itu akan melewati dia dan dia pun diberkati untuk karena anak-anak. Bahkan orang zaman dulu pernah punya peribahasa berkata begini, anak masing-masing punya berkatnya masing-masing, banyak anak, banyak rezeki. Kenapa mereka punya paham begitu? Karena mereka mengalami, sekalipun mereka nggak mengerti firman. Nah, itu bicara mengenai kalau orang tua kepada anak. Tapi kalau orang tua berusahalah mandiri, benar-benar berusaha mandiri. Berbahagialah kalau anaknya itu mapan hidupnya. Sehingga dengan adanya orang tua pun tidak jadi masalah. Tapi sebelum kalian tahu bagaimana kondisi anak dan menantu nantinya, kalian benar-benar berpikir untuk mandiri. Karena naturnya anak bukan memberkati orang tua. Naturnya anak menghormati orang tua. Bagian menghormati orang tua, ada yang namanya berkat perhatian dan berkat finansial atau berkat kebutuhan. Betul, tapi itu bukan natur, gitu. Lain sama dia punya anak, gitu istilahnya. Nah, ini kalau kita bisa mempersiapkan diri, maka pada saat menjelang tua, kita tidak pernah ada konotasi yang berkata, aduh, anak nggak tahu diri, udah digedein, udah apa-apa segala macam, sekarang sama orang tua kurang ajar. Enggak. Karena kita sudah tahu naturnya begitu. Itu yang saya pelajari dan saya sampaikan. Yang kedua adalah, tadi dikatakan, ini juga kalian harus mengerti. Waktu kalian menjadi tua, waktu anak-anak sudah mandiri, waktu mereka sudah menikah, problem muncul bukan dari sang anak saja, tapi problem bisa muncul dari sang menantu. Itu. Nah, tanpa disadari ada perkataan, ada sikap, ada perbuatan yang melukai hati orang tua. Nah, pada saat itu terjadi, saya mau katakan, respon yang harus dilakukan, satu, seperti yang tadi Bu Kety bilang, berdoa buat sang anak, melepaskan pengampunan. Yang kedua, ya, ikuti kata firman. Firman Tuhan bilang apa? Hormatilah ibu dan bapamu supaya lanjut usiamu di tanah yang Tuhan Allah berikan kepadamu. Atau hormatilah ibu dan bapamu supaya kamu tuh berbahagia dan panjang umur di bumi. Nah, maksudnya berpegang pada firman tuh begini. Waktu kita disakiti oleh sang anak, jangan ada perkataan buruk, perkataan jahat
perkataan tidak baik keluar dari mulut kita kepada anak. Sampai di sini mengerti nggak kira-kira? Jangan pernah. Kalau kita lakukan itu, kita lagi melawan firman ini. Seakan-akan anak kita tidak menghormati orang tua. Mengerti nggak maksudnya? Kalau anak itu tidak menghormati orang tua, maka tentunya dia tidak berbahagia dan tidak panjang umur, bukan? Lawannya di situ. Tapi waktu kita mengalami kondisi itu, dan saya berdoa supaya kalian tidak mengalami. Mudah-mudahan kalian tinggal di Taman Firdaus, tidak mengalami sama sekali. Oke? Kalaupun itu terjadi gitu, ya, kalian berdoalah. Seperti Bu Keti tadi berdoa. Tuhan, ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang dilakukan. Tuhan, mereka menghormati aku sebagai orang tua. Jadi dengan kata lain, pembalikan keadaan harus kita keluarkan untuk pernyataan bahwa mereka menghormati kita sebagai orang tua. Walaupun sikap perkataan mereka itu kadang menyakitkan kita. Tangkap apa poinnya gitu? Ini kayaknya belum cukup umur nih. Kalau kalian kan anaknya masih kecil, jadi kalau anaknya bandel, kalian cuma tepuk aja, kalian pukul aja, kalian yang dominan gitu. Tapi kalau anak kalian udah gede kan, kalian gak bisa digituin. Kabur anaknya, Pak. Nah, saya mau tanya nih, misalnya contoh, anak kalian nakal, ya Pak? Senen, kamu jangan begitu ya. Jangan kurang ajar ya, begitu. Nggak boleh begitu. Kalian boleh ngoceh segala macam. Kalau anak masih kecil. Nah, pada saat anak kalian menjadi besar, pada saat mereka berkeluarga ataupun belum berkeluarga, kan kalian tinggal sana. Gimana sih? Mama, papa kok begini sih? Jangan dong, itu kan becek-becek begitu. Itu kan nggak boleh gitu-gitu. Itu kan jangan begitu dong. Nah, perkataan itu sebenarnya dari orang tua ke anak, bukan? Bener nggak sih? Kaki kalau masuk rumah tuh jangan becek-becek. Terus begini, itu jangan dilempar begitu aja. Bau, tahu? Nah, itu yang ngomong begitu kan harusnya orang tua kepada anak, bukan? Iya. Tapi saya melihat kadang-kadang justru anak melakukan itu kepada orang tua pada saat orang tuanya sudah berumur dan tinggal di rumah itu. Mengerti nggak maksudnya di situ? Berarti Pak. Mengerti ya? Ya mungkin Bu Keti nggak ngalamin. Banyak yang lain ngalamin. Saya mengambil ini dari review karena saya analis gitu. Jadi kenapa saya men-sharingkan ini? Setelah saya melihat semuanya itu. Maka waktu mengalami itu pun kita tidak terkejut. Karena kita tahu gitu. Kita sudah tahu. Nah, dalam hal ini, kita tidak punya ekspektasi seperti itu bergantung. Apalagi menantu. Kamu kan nggak tahu menantu tuh seperti apa. Anak kalau udah jatuh cinta, tai kucing pun serasa coklat. Katanya begitu. Maka otomatis pendapat orang tua udah nggak masuk kategori gitu. Nah, itu yang terjadi. Saya cuma mau mengingatkan poin di situ. Satu, jangan terlalu berharap bahwa yang dikatakan menghormati orang tua, melakukan segala sesuatu prioritas utama orang tua. Tetap sang anak akan memprioritaskan keluarganya dan anak-anaknya. Yang kedua, bukan berarti nggak ada yang berbahagialah punya orang anak yang seperti itu atau kita bersikap seperti itu kepada orang tua. Yang kedua,
adalah bahwa kalau sang anak melakukan kesalahan pun jangan pernah mengeluarkan perkataan yang jahat, perkataan yang tidak sesuai dengan firman kepada sang anak gitu. Karena itu akan kena. Jadi kalau dikenal hormatilah ayah dan ibumu, kita berdoa, Tuhan, terima kasih Engkau memberikan kepada kami anak-anak yang menghormati kami sebagai orang tuanya. Padahal tadi baru diomelin, ya. Padahal tadi baru digerutuin, baru diomelin. Mama jangan begitu dong, dikasih dia, nanti kalau dikasih dia nanti dia tambah manja aja gitu-gitu. Padahal maksudnya baik. Tapi tetap aja orang tuanya diomelin kan, orang tua diperlakukan seperti anak kecil. Nah, yang saya mau katakan adalah firman ini jangan jadi terbalik, tapi katakan mereka menghormati aku. Jadi katakan yang baik mengenai anak, doakan mereka supaya mereka berbahagia dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini kira-kira mengerti ya. Nah, saya mau kalian buka nih. Kita buka Malaiki 4 ayat 6. Malaiki 4 ayat 6. Baca ya Pak. Iya. Malaiki 4 ayat 6. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anaknya kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Oke. Kalimat ini cukup sering kita dengar ya. Ya. Lagi di Kalau di FX gitu ya. Ya, hati bapak. Iya, di hati Bapak, efek, champion gathering, semua gitu. Kita dengar ini begitu bukan? Tapi, kalau kalian mengerti apa yang tadi saya terangkan, kalimat ini menjadi sesuatu yang aneh. Kalau kita di CG, hati Bapak, yang luka siapa? Anak bukan? Ya kan? Yang luka batin anak, betul nggak sih? Halo, betul kan? Tapi kalau kalian baca ini, yang luka batin itu siapa? Orang tua. Maka dia akan membuat hati bapak-bapak berbalik. Jadi orang tuanya yang tidak berbalik tuh. Orang tuanya yang luka batin. Mengerti nggak maksudnya? Dia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Gitu. Jadi kita coba melain. Dulu saya nggak terlalu pusingin gitu ya, karena merasa rohani. Oke. Tapi setelah mempelajari sekian lama dan kemudian melihat kondisi sekeliling, saya mempelajari, wah ini benar ya. Tuhan itu hebat. Cuman kadang-kadang kitanya sok tahu, jadinya kebablasan, nggak ngerti gitu. Jadi contoh nih, satu peristiwa di Singapura. Di Singapura ada satu orang kaya yang istrinya sudah meninggal. Dan dia sangat kaya sekali, punya perusahaan banyak. Dan saking sayangnya sama anaknya, punya anak satu tunggal. Maka dia berikan semua yang terbaik buat sang anak. Sampai kemudian anak itu menikah. Dan waktu mereka menikah itu pestanya gila-gilaan. Tapi setelah menikah, kemudian dia serahkan semua hartanya, semua apapun dia kepada anak dalam bentuk warisan. Jadi dengan harapan, kalaupun dia nanti meninggal, dia nggak perlu urus itu. Dan dia tinggal di rumah sendiri, gitu. Anak sama menantu sendiri.
Tapi apa yang terjadi? Entah bagaimana, mungkin sang anak dipengaruhi oleh menantu atau bagaimana, nggak tahu. Mendadak anak datang dan mengusir orang tuanya dari rumah yang ditempati. Karena anaknya tidak punya bukti, karena orang tuanya sudah menyerahkan itu semua, maka secara dasar hukum orang tua ini jadi terlunta-lunta. Akhirnya jadi pengemis. Dan dia mengemis di sekitar stasiun kereta. Sampai satu waktu, ada seorang teman yang konglomerat juga melihat dia dan memperhatikan dia. Dan merasa tuh orang itu dia kenal, tapi nggak yakin gitu. Karena orang ini udah nggak pernah ketemu lagi sekian lama. Akhirnya dia memberanikan diri, dia melihat dan pastikan, dan akhirnya dia ngomong. Tapi orang tua ini menghindar gitu, pura-pura nggak kenal. Tapi tetap akhirnya nggak tahan, dia menangis. Nah, di menangis itu ketahuan bahwa dia temannya, teman dari konglomerat yang melihat itu. Dan akhirnya dibawalah dan mereka duduk minum dan kemudian akhirnya minta dia cerita. Waktu sang ayah ini bercerita mengenai segala sesuatu, temannya yang konglomerat itu marahnya luar biasa. Langsung saat itu juga dia langsung menghadap kepada Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew waktu itu. Dan dia menghadap dan dia ceritakan. Karena mereka kenal, karena dia itu bukan orang biasa, dia juga orang kaya. Gitu. Nah, akhirnya Lee Kuan Yew marah besar dengan otoritas dia sebagai pemimpin tertinggi di negara itu. Dia mengeluarkan surat perintah untuk menangkap anak dan menantunya di penjara. Dan seluruh keuangannya dikembalikan pada orang tua ini secara dasar hukum. Dan sejak saat itu Singapura mengeluarkan peraturan. Kalau orang tua belum meninggal, tidak boleh memberikan warisan kepada anak-anaknya. Gitu. Nah, ini cuma salah satu contoh. Gitu. Jadi dari sini kalian mungkin dengar di kiri kanan kalian, keluarga dan lain sebagainya, pernah kasus begitu dan lain sebagainya. Dari situ kita menarik satu kesimpulan. Nah, inilah yang membuat saya menarik kesimpulan itu. Dan kemudian juga setelah saya pelajarin, aneh, membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Jadi di akhir zaman nanti, sekarang di akhir zaman tuh, itu nanti banyak orang tua nanti akan luka batin sama anak. Gitu. Karena orang tua naturnya tuh sayang anak dan memberkati anak. Tapi bukan natur anak memberkati dan sayang orang tua. Makanya mereka tetap tidak bisa mengerti. Kalau orang tua sayang anak, ya sayang anak beneran gitu. Apapun yang dilakukan oleh sang anak, dia tetap bisa mengerti. Tapi orang tua melakukan sesuatu, anak tidak bisa mengerti. Karena bukan naturnya untuk dia bisa mengerti itu. Itu yang menyebabkan kenapa orang tua itu nanti mudah luka batin. Makanya pada malam hari ini, mumpung ada kesempatan, saya menyampaikan ini. Walaupun kalian tuh masih belum mudeng sepenuhnya, gitu ya, belum connect gitu, tapi mudah-mudahan ini ada gunanya. Jadi jangan nanti komplain atau konsultasi ke saya, Pak, saya menyesal, anak saya kok begini gitu. Jangan. Ya nggak Bu Keti, gitu kan? Ya Pak. Benar nggak Bu yang barusan disampaikan? Atau mau ditambahin? Atau ada yang nggak sesuai? Saya sih selama pengalaman ini ya Pak, maksudnya saya sering di gereja, di pertemanan, di mana-mana sering mendapati bahwa mertua menantu berantem. Ya. Itu sering banget gitu. Tapi saya di saat saya mendengar itu, dalam hati saya bilang, Tuhan terima kasih gitu. Dalam hati saya mempunyai menantu nggak segitu gitu. Maksudnya nggak pernah berselisih gitu. Berselisih sekalipun nggak pernah gitu. Kan, pada dari awal sebelum mereka menikah, waktu mereka merencanakan pernikahan, saya udah bilang, kamu begitu menikah dengan anak saya
kamu bukan menantu. Kamu sudah sama dengan anak saya. Iya. Jadi kalau memang saya ada salah, kamu tegur, gitu. Begitupun saya, tapi saya menegur sebagai orang tua sama anak. Gitu. Iya. Nah, tapi puji Tuhan selama ini hampir 15 tahun mereka menikah ya, nggak pernah tuh saya ribut dengan menantu gitu. Terus nggak pernah sekalipun gitu ada gesekan kah, apakah segala macam. Nah itu pertama. Yang kedua, itu terjadi juga dengan saudara saya Pak. Jadi kalau kita semua tahu tentang kopi ayam merak, yang itu yang punya kopi ayam merak itu kan masih saudara ya. Nah itu begitu ceritanya benar seperti yang Bapak yang di Singapura itu tadi gitu. Jadi begitu anaknya sudah besar semua, berebut Warisan. berebut warisan dan segala macam. Akhirnya sampai nih orang tuanya tuh sudah nggak dianggap lah dan segala macam. Akhirnya orang tuanya tuh mati di panti jompo. Nah, seperti kejadian seperti itu. Jadi pada dasarnya dulu dari awal waktu mereka menikah, saya kan tinggal sendiri Pak. Jadi Freddy bilang, Mami di rumah aja, yang di Bandung sudah dijual. Karena kan nggak mungkin tinggalin Mami sendirian bahwa kalau nanti ada apa-apa nggak ada yang jagain dan segala macam. Gitu. Jadi singkat cerita ya, jadi saya sama mereka gitu. Tadinya sih enggak gitu Pak. Iya. Nah jadi banyak hal yang terjadi tuh makanya saya bersyukur banget gitu bahwa oh puji Tuhan ya, walaupun nggak kaya banget gitu, tapi ya yang penting bahagia karena harta itu tidak bisa membeli kebahagiaan itu. Ya. Jadi kebahagiaan itu saya rasa seperti kayak anugerah dari Tuhan gitu. Jadi sampai buat saya di rumah ini happy terus, bahagia terus, nggak ada komplain, nggak ada ribut-ribut, nggak ada masalah gitu. Itu udah buat saya tuh udah sesuatu yang luar biasa. Itu aja Pak. Ya, oke. Terima kasih Bu Kety. Ya benar ya. Berbahagialah mereka yang benar-benar bisa akur sama mertua, menantu. Karena itu cerita klasik yang lebih banyak nggak akurnya dibandingkan akurnya. Harus diakui. Jadi kami juga termasuk keluarga yang memang menantu sama mertua nggak masalah gitu maksudnya. Ya, nggak ada masalah. Tapi yang seperti saya lihat banyak. Beberapa juga teman juga ada. Orang tuanya punya anak beberapa, dia tergolong kaya lah karena asetnya banyak. Tapi mentalitas zaman dulu karena berpikir dia punya aset banyak, dia kaya. Tapi kasus COVID membuktikan aset banyak bukan berarti kamu punya banyak duit. Karena ternyata asetnya nggak bisa dicairkan segera gitu. Nah waktu mengalami sakit atau susah, anak-anaknya tuh semua menjauh gitu. Dan itu menyedihkan sekali. Padahal untuk dapetin 1 juta ada, 1,5 juta aja susah. Ke rumah sakit aja susah gitu. Padahal kalau aset dijual itu lebih dari 20 miliar gitu. Jadi ironis kan sebenarnya gitu ya kan. Tapi ya itu dia kenyataan yang dihadapi gitu. Nah dalam hal ini makanya mumpung saya belajar, mumpung saya mengerti, makanya saya sharingkan gitu. Supaya siapa tahu ini berguna. Dan kebetulan kan dapat contoh sampel yang bagus, Bu Kety gitu. Kita kan di dalam Kristus, saya percaya kita akan diberkati dengan yang baik. Tetapi pada saat keadaan yang tidak baik kita alami, kita pun siap menghadapi itu semua. Gitu. Kira-kira begitu sih. Oke, jadi sekali lagi, natur orang tua memberkati dan mengasihi anak itu nggak bisa dibantah. Bahkan memberikan nyawanya pun orang tua siap. Tapi tidak natur anak untuk memberikan nyawanya bagi orang tua. Karena natur anak memberikan nyawanya buat
anak-anaknya gitu. Oke. Nah, sampai sini kira-kira ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan atau ada yang menggelitik gitu ya, yang sesuai atau apapun lah istilahnya. Kita ngomong aja, kita bahas. Kenapa Win? Pusing ya Win? Iya Win, tadi pengecualian Win, pengecualian. Irwin menghormati orang tuanya. Irwin anak yang baik. Iya, betul. Cuman masalahnya mertuanya aja. Tapi memang begitu maksudnya. Kadang-kadang kita udah melakukan yang baik, tapi yang kita terima yang kurang baik. Doain Win. Iya, udah doain. Tenang aja. Makanya pembelajaran juga buat kita. Pada saat kita lagi diberkati sama Tuhan, tetap persiapkan untuk kemandirian pada masa tua. Karena mandiri itu lebih baik. Puji, ada yang mau ditanyakan? Ya. Nah, itu dia maksud saya. Saya sampaikan ini supaya kalian menjadi orang tua yang tidak terlambat mandiri. Tapi kalau orang tua kita mandirinya terlambat, ya, banyak kan orang tua zaman dulu kan begitu. Dia mendidik anak dengan susah payah, setelah itu dia melepaskan diri dengan harapan anak mendidik kembali. Betul nggak sih? Begitu prinsipnya. Betul kan begitu? Makanya waktu anak berubah sikap tidak mendidik kembali, mereka menjadi sakit hati dan menjadi marah. Betul nggak gitu? Nah, saya justru belajar dari situ. Saya lihat, oh ini polanya salah. Ternyata pengharapannya salah. Berharap sama anak dan harapan itu tidak terjadi. Gitu loh. Makanya ada orang yang bijak, saya pernah lihat tuh di TikTok atau di mana, pokoknya gini. Dia berada, tapi karena dia berada, dia tidak memberikan hartanya buat anak-anaknya. Karena dia tahu selama dia masih punya kekuatan harta, semua anak-anaknya akan datang. Tapi pada saat dia sudah memberikan semua kepada anak-anaknya, tidak ada satupun anak yang datang. Karena tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari orang tua ini. Mengerti nggak maksudnya? Jadi pada saat sang orang tua belajar dari situ, dia berusaha mempertahankan supaya anak-anaknya tetap datang karena dia punya sesuatu yang bisa didapatkan. Itu pengertian orang yang bijak menurut mereka. Tetapi bukan itu poinnya saya gitu. Kalau orang tua kita ingin kita rawat, ingin kita perhatikan, ingin kita hormati, itu sudah pasti. Ya kita kalau mampu kita lakukan gitu. Lakukan sebanyak dan semaksimal mungkin yang bisa dilakukan gitu. Kalau dia dikatakan tidak mandiri atau mandiri sudah terlambat, kalau kita bisa membuat dia mandiri, kita buat dia mandiri. Pengertian mandiri kan kebanyakan masalah ekonomi bukan? Betul kan? Nggak ada income. Saya kasih contoh. Misalnya saya mampu, saya belikan rumah, saya belikan semua yang dibutuhkan, dan kemudian saya ngambil babysitter atau istilahnya perawat, dan kemudian saya depositokan, dan dari deposito itu dia bisa makan sehari-hari, itu berarti dia mandiri kan secara keseluruhan. Tidak bergantung lagi sama siapapun. In case terjadi apa-apa pada saya, dia tetap mandiri karena dia punya yang namanya passive income. Atau belikan rumah untuk kos, sehingga dari situ dapat uang kos yang bisa dia pakai untuk mandiri sendiri. Dan dia merasa mandiri karena sudah dimandirikan gitu. Sehingga ada apa-apa dengan usaha yang kita kerjakan, terjadi suatu goncangan apa, kita nggak usah khawatir gitu.
karena dia sudah dimandirikan oleh kita. Nah, waktu kita menikah pun, atau kita punya suami atau istri pun, kita nggak pusing akibat dari pengaruh suami atau istri yang negatif mempengaruhi terhadap ini orang tua. Karena orang tua sudah dimandirikan. Nah, jadi kira-kira sih seperti itu. Gitu. Tapi kalau tidak, ya mau nggak mau lah, kita harus menunjukkan sebagai orang yang beriman, bahwa berkat Tuhan juga yang mengalirkan kepada kita untuk memberkati orang tua gitu. Karena firman Tuhan bilang ada selasi dan jintan perpuluhan kamu berikan, tapi keluarga kamu tidak rawat, itu masalah, itu bisa. Oke, kira-kira begitu, Win. Menjawab nggak? Jadi jangan gara-gara saya bilang begini, terus orang yang tidak mandiri jangan salah paham. Ini buat kita, bukan buat mereka. Oke. Puji ada nggak, Ji? Vera, kalian tuh punya anak ya masih ini kan? Wagim, Pak Rudi juga. Belum ada pertanyaan, Pak. Apa? Putus-putus, Ji. Kenapa? Enggak, belum ada pertanyaan. Gimana belum. tapi? Udah mengerti ya? Udah nih confirm dari Om Tony Rahmat juga, Pak. Tony Rahmat. Oh, dapat Ya. sharing itu dari Pak Tony Rahmat juga gitu. Iya, yang waktu kemarin saya bilang datang. Oke. Juga lah nih dari Bapak mirip-mirip. Oh, berarti ini konfirmasi nih. Berarti. Iya, sekali. Nah, makanya. Kan sama aja kayak kalian waktu pertama-tama anak banyak rasanya jadi beban. Tapi pada saat itu dilepaskan, itu benar-benar jadi tidak beban kan? Justru malah diberkati. Karena mereka punya berkatnya sendiri. Betul nggak? Gitu. Betul. Itu contohnya. Makanya belajar dari orang yang berpengalaman gitu. Untung berpengalaman, jadi nasihatnya masih oke gitu. Bu Agim, Pak Rudi, mungkin ada yang mau ditambahkan, disampaikan atau apa? Enggak, Pak, udah paham saya. Paham ya? Ya, Jadi paham. kalian juga anak-anak juga masih kecil, jadi ya saatnya membangun fondasi katanya. Vera juga. Ada yang mau ditambahkan, Vera? Ya. Ya, apalagi anak udah mulai pacaran ya. Biasanya orang tua udah mulai was-was juga. Berdoa dan berharap dapat yang terbaik. Bu Neti, mungkin ada yang mau ditanyakan, Bu? Menyimak aja, Pak. Menyimak, oke, siap. Ana Lukito, ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Kenapa? Belum ada, Pak. Belum ya? Ya. Tapi mengerti ya? Mengerti. Tadi ada beberapa yang sebenarnya relate, tapi posisinya saya sebagai anak gitu loh, Pak. Iya. Jadi saya tadi pas Simon ngomong, saya itu. Tapi menyesal gimana ya, orang tua saya udah nggak ada, tinggal mertua doang. Iya, perlakukanlah mertua tuh orang tua. Saya sih nggak pernah menganggap mertua tuh mertua ya. Saya menganggap mertua orang tua, bahkan lebih daripada itu. Karena mereka tidak kenal kita. Jadi harusnya di dalam Kristus kita harus menunjukkan kita itu lebih gitu.
Prinsip kita melayani orang tua itu karena satu sebenarnya di dalam Kristus. Udah gitu kalau saya ini kan orang timur ya Pak. Udah Iya. timur di timur gitu. Iya. Nah sementara Lucky ini kan dia tuh orang Cina Barat tapi ke Jawa barat, ya. gitu loh. Jadi jadi didikan orang tuanya tuh beda dan mamanya dia itu justru kebalikan dari mamanya saya gitu. Kalau mamanya saya tuh mungkin karena timur ya, jadi dia setelah yang seperti Pak Simon bilang, setelah memberi, jadi dia kayak mengharapkan sesuatu dari anaknya. Iya. Tapi kalau mamanya Lucky ini enggak. Sampai sekarang pun dia keinginan untuk memberinya tuh terus aja gitu. Bahkan dia nggak pernah mengharapkan apa-apa gitu dari kita. Gitu. Jadi makanya tadi yang Pak Simon kan itu, ya itu saya itu. Tapi berbahagialah kamu dapat mertua yang begitu baik gitu. Makanya semua yang dapat mertua baik itu berbahagia, bersyukurlah gitu. Itu mertua dan menantu itu salah satu drama kehidupan yang panjang sebenarnya. Tapi berbahagialah mereka yang dihindari dari konflik-konflik itu. Tapi saya juga belajar ya, salah satu kecuali yang kasus Bu Kety ya, itu berbahagia banget gitu. Mengapa firman Tuhan berkata, kalian bukan lagi dua, tapi satu. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, karena mereka bukan lagi dua, tapi satu. Dengan kata lain, sebenarnya firman Tuhan sudah minta untuk kita itu berpisah dari orang tua waktu kita menikah. Karena bagaimanapun garis keturunan dari orang tua itu sangat mempengaruhi kalau berada dalam satu rumah. Berbahagialah orang tuanya adalah orang yang beriman. Berbahagialah orang tuanya orang yang takut akan Tuhan, dan berbahagialah orang tuanya yang benar-benar cinta Tuhan. Maka itu pun akan mempengaruhi kehidupan keluarga anaknya, terutama cucunya. Karena biasanya suami istri kan sibuk, cucunya ditinggalin sama orang tuanya gitu. Nah, di titik itulah sebenarnya yang paling berbahagia waktu sang cucu itu berada di tangan yang tepat, yaitu neneknya yang beriman dan benar-benar cinta Tuhan. Nah, hal yang terjadi juga sebaliknya kalau orang tuanya itu tidak beriman dan tidak cinta Tuhan. Itu akan menularkan hal-hal yang negatif, terutama buat sang cucu juga. Makanya prinsip pertama bagi kalian, berusaha rumah mau kontrak kayak mau apa kayak, pokoknya buat mereka pisah. Supaya apa? Mereka berharap sama Tuhan dan Tuhan pasti memberkati mereka. Relax, tenang aja. Paling numpang makan siang, pura-pura kangen sama mamanya. Ya kan? Gitu. Jarang anak kangen sama papanya sih, yang kangen sama mamanya. Karena mamanya yang bisa masak, papanya enggak. Oke, kira-kira begitu sih. Saya berharap ya apa yang disaringkan hari ini berguna. Ya. Pegang ini baik-baik. Kita ada 2 senior di sini, saya sama Bu Kety. Yang mengalami gitu loh, yang punya anak udah gede, mantu, dan lain sebagainya. Oke. Dan saya berbahagia karena mantunya jauh juga kan, jadi nggak ada istilah
menantu sama mertua konflik, mau konflik gimana? Ngomong aja susah katanya. Ini nggak Bu Tere. Tapi Jadi kalau ketemu menantu ya senyum-senyum aja katanya. cuman kalau dipikir-pikir Pak, semuanya itu eh, berbalik kepada kitanya kok Pak. Betul? Kalau misalnya dia punya kesalahan sedikit kita gede-gedein, terus kita ngomongin ke anak, kok bini lu gini gini gini, oh jadi rame. Betul. Betul Jadi sekali. Nah, jadi kalau saya pikir selama ini ya berbalik kepada kita gitu. Kalau masalahnya cuma sepele ya sudahlah. Toh mereka juga masih tahap belajar gitu loh. Iya. Nah, jadi Abaikan. iya, jadi kalau saya terus udah gitu saya nggak pernah berbicara sama Freddy gitu. Istri kamu gini 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 gini. Ya, itu bahaya besar. Nggak pernah, dan saya nggak pernah mau ikut campur masalah mereka. Kalau mereka Betul. lagi ribut, saya juga nggak pernah masuk gitu. Betul. Kecuali sudah ada yang agak parah, baru saya sebagai orang tua saya menjelaskan gini 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 gini. Nah, Iya, tapi kalau selama itu enggak, saya nggak pernah ikut campur gitu. betul. Jadi kalau menurut saya tuh tergantung kitanya juga gitu. Betul. Bisa baik atau tidaknya gitu. Nah, Jadi tergantung siapa Bu, mertua atau menantu. ya, tergantung kita, respon dari kitanya gitu loh Pak. Tergantung mertua. Iya. Ya, contohnya ya kalau ini kadang ini pengakuan dari keluarganya dia ya Pak. Kalau Iya. kan datang dari Medan itu kan sampai kadang-kadang berapa bulan di rumah gitu. Wah lu mah homya lo katanya punya Iya. mertua, lo malah bukannya mantu yang masakin mertua, malah mertua yang masakin mantu. Kadang-kadang seperti gitu gitu. Kalau buat saya ya sudah, emang dia nggak suka masak, nggak bisa masak, masa terus kita nggak makan gitu loh. Jadi dari awal saya begitu gitu. Jadi udah ya terima lah, bersyukur aja sama Tuhan. Nah contohnya kayak kemarin gitu, betapa sengaja terus handphone saya jatuh, rusak. Freddy pinter, dia telepon adiknya, lek mami teleponnya rusak tuh. Ya udah kok beliin aja kok, aku transfer uangnya kok gitu. Jadi dia si Freddy gitu, ada apa-apa dia akak adik-adiknya. Jadi saya bersyukur selama ini nggak pernah ada kendala baik dalam segi apapun juga. Kadang-kadang gitu perhatiannya dalam arti kalau saya nggak keluar kamar, dia masuk ke kamar. Kenapa mami sakit? Ya, enggak. Masa di kamar aja harus sakit? Ya enggak lah, mau istirahat, mau apa. Gitu, perhatiannya seperti itu. Atau dia kadang-kadang dia pergi makan, dia bawain, oh nih mami sukanya gini. Atau dia telepon, mami ada ini yang kesukaan mami mau nggak? Gitu. Nah seperti hal-hal yang seperti itulah yang ya bersyukur aja lah Pak. Iya. Ya berbahagialah karena mengerti posisi ya. Mereka bukan lagi dua, tapi satu. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia, termasuk orang tua. Jadi orang tua tidak boleh ikut campur kepada suami istri dan anak. Gak bisa, apapun yang terjadi. Tadi sikapnya udah benar. Kalau mereka pun ribut, berantem, segala macam, orang tua yang benar adalah diam dan tidak ikut campur. Atau tidak membela anaknya. Orang tua kan kadang-kadang suka membabi buta membela anaknya kan. Menantu aja yang salah. Oh ya anak. Atau saking sayangnya sama menantu, anaknya aja yang salah. Itu juga nggak bisa. Pokoknya diam. Dan itu udah benar. Gitu loh. Biarkan mereka. Yang kita bisa lakukan sebagai orang tua adalah doa. Karena doa itu mengubahkan segalanya. Oke, para orang tua, Bapak Ibu yang tua-tua dan menjelang tua, silakan. Udah tahu semuanya. Oke, saya pikir ini baik. Oke, ada lagi?
Oke, kalau nggak ada lagi, mungkin ini udah. Jadi untuk tahun 2024 ini kita FC terakhir, nanti kita ketemu lagi tahun depan pertengahan atau minggu ketiga tahun depan. Januari, minggu ketiga Januari. Kalau nggak salah Imlek tuh akhir Januari ya. Tanggal yang tanggal 29. Tanggal 29. Tinja akhir Januari nanti akan dikabarin lah kapan-kapan. Tapi kalau bisa join tanggal 7 Pak, kan ketemu juga. Iya, tanggal 7 itu kita dapat undangan dari gembala area kita Pak Jamal untuk join bersama dengan FC Event 3, FC Event 6, dan FC Event 10. Ini 3 ini kan satu ranting nih dari Pak Jamal, gembala areanya. Untuk acara Natal bersama yang diadakan di salah satu ruangan di Gereja Christ Cathedral. Gitu loh. Ya. Sejauh ini ada bersama kita ada 8 orang. Jadi bagi yang mau join silakan kasih tahu. Nanti kita infokan untuk supaya sediakan konsumsi. Gitu. Ya. Anyway, nanti kalau misalnya kalian butuh sesuatu atau apapun, mau liburan atau apapun segala macam, feel free untuk kontak kami, nggak ada masalah gitu. Oke? Jadi jangan sungkan. Ya, itu aja. Dan saya minta mungkin Bu Kety yang tutup dalam doa. Oke, sekalian berdoa untuk Bu Neti yang mengalami gangguan penciuman ya Bu Neti ya. Gimana Bu rasanya? Tadi minyak kayu putih jadi rasa belerang gitu. Iya Pak, dikit-dikit ya tetap terus dipaksain sih untuk belajar cium. Soalnya bener-bener nggak ada aroma apa-apa gitu. Iya. Jadi demam nggak Bu? Puji Tuhan badannya oke Pak, enak. Cuman penciuman sama gitu loh. Oke. Terakhir kemana? Ke tempat rame atau bagaimana ya? Sekarang lagi musim soalnya. Terakhir ketemu Fuji Pak. Terakhir ketemu Fuji. Fujinya mah oke-oke lah. Cepat sembuh Cici Neti. Terima kasih. Aman, Dede. saya mah Pak. Fuji juga ya? Pilek ya? Makan yang banyak, Cik. Iya benar, makan yang banyak. Saya enggak udah sembuh, saya mah udah di luar, Pak. Iya. Enak, makan enak, Ci. Ya, mesti dipaksain soalnya agak-agak kurang selera juga sih. Mau dibikinin apa? Titip pesan aja WA saya Japri. Aduh, jangan, mana berani ngerepotin. Terima kasih, Babe. Enggak ngerepotin Jangan, saya. Be, Saya cuma jangan jadi kuril aja. ragu-ragu. Ntar saya ngerepotin si Fuji gitu. Nggak apa-apa, tenang aja. Ya. Enggak, Pak, kata Cineti itu jangan ragu-ragu. Ya, kiranya semua baik. Bagi yang keluar kota, selamat menikmati liburan semuanya. Tuhan memberkati kalian semua, sehingga semuanya baik segala sesuatunya. Oke? Nah, tahun ini kita tutup dengan doa dari Bu Kety. Buat berdoa buat kita semua, bagi yang liburan juga, buat Bu Neti. Atau ada yang mau minta didoakan untuk suatu lagi? Moren, halo. Teman. Ana nyanyi, Ana. Oke. Ini apa ya? Udah nih nyanyi sekarang. Ya. Yuk mari kita tutup MC kita malam hari ini dengan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan ya. Udah pada tahu semua kan ya? Ya, oke. Ya.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan sebab malam ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi katakan sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Silakan Ibu Novi. Kathy. Segala puji dan syukur Tuhan kami naikkan kepadamu atas kebaikan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Bapa, kami boleh melewati hari-hari kami, melewati kehidupan kami. Engkau ada Tuhan di setiap musim kehidupan kami. Tidak terkecuali juga pada akhir minggu ini Tuhan, kami akan memasuki bulan Desember, di mana Engkau lahir Tuhan, di mana kami boleh merayakan Natal bersama-sama dengan teman-teman, dengan keluarga. Kami percaya Bapa penyertaan bersama kami. Kami percaya juga akan segala rencana-rencana yang diberikan, baik bagi kami masing-masing pribadi, demi pribadi Tuhan, maupun rencana gereja Tuhan, dalam menyambut Natal, dalam menyambut kelahiran-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, semuanya ini kami kembalikan kepadamu. Biarlah apa yang boleh kami rencanakan, Kau urapi Bapa, biarlah itu menjadi kebaikan bagi kami. Terima kasih Yesus, beri kami kekuatan, kesehatan untuk memasuki bulan Desember. Sehingga kami boleh beraktivitas, kami boleh mengadakan seluruh acara, kegiatan kami dengan sukacita karena ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Engkau berkati pekerjaan kami, Engkau berkati usaha kami, Engkau berkati sekolah-sekolah anak-anak kami Bapa. Di dalam minggu-minggu ini dan minggu depan mereka sedang menghadapi ujian Bapak. Beri mereka kepintaran, kecerdasan, supaya mereka mendapatkan nilai yang terbaik. Kami percaya Bapak, Engkau senantiasa menyertai di setiap kehidupan kami.
Tidak terkecuali pada malam hari ini Bapa, kami percaya Bapa oleh karena kasih karunia-Mu, oleh karena bilur-bilur-Mu, Ibu Neti sudah sembuh. Kami percaya Bapa, kuasa-Mu yang luar biasa tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh berkumpul lagi pada tanggal 7 Desember, kami melihat Bu Neti sudah sempurna Tuhan, sudah sembuh. Amin. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa bagi Pak Simon, Bu Tere, dengan keluarganya Tuhan, sertai, beri hikmat, sehingga kami boleh mendapatkan pelajaran yang luar biasa dari Pak Simon dan Bu Tere. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sertai juga anak-anaknya, Engkau sertai Daniel, Engkau sertai Agnes, Engkau sertai juga menantunya Tuhan, Engkau sertai anak-anak Rizky juga Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Amin. Kau sertai kami semua, kehidupan kami, keluarga kami masing-masing Bapak, dalam setiap apapun yang kami kerjakan, dari usaha kami, pekerjaan kami, investasi kami Tuhan, kami percaya Bapak, Amin. sumber berkat itu bagi kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah semuanya ini kami hanya naikkan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja Bapa, sehingga kami boleh bertemu lagi pada FC Heaven 10 di tahun yang akan datang. Terima kasih karena kami percaya Bapa, penyertaan-Mu tetap setia di dalam kehidupan kami. Amin. Terpujilah Engkau Allah Bapa di dalam Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Amin. Yuk kita angkat tangan kita terima berkat daripada Bapa di surga. Terimalah berkat daripada Bapa di surga dan kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Sesungguhnya Tuhanlah yang telah berjanji memberkati kalian pada saat kalian meninggalkan tahun 2024. Dan Dia juga Tuhanlah yang Maha Agung, yang Maha Besar, yang akan memberkati kalian untuk memasuki tahun 2025. Dan apapun yang kalian kerjakan, kalian usahakan, kalian investasikan sesuai dengan kebenaran firman-Nya, semuanya diberkati. Kalian juga diberkati di kota, di desa, di darat, di laut, di udara, di dalam tanah, di bawah bumi, di dalam air. Kalian semua selalu diberkati. Amin. Amin. Kehidupan kalian sungguh-sungguh diberkati, bahkan terhadap musuh-musuh kalian pun kalian diberkati. Sehingga sekalipun mereka bersatu jalan menyerangi kalian, bertujuh jalan mereka akan lari dari hadapan kalian. Karena Tuhanlah yang berperang ganti kalian terhadap musuh-musuh kalian. Demikian juga Tuhanlah sumber berkat kalian. Dialah membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat yang berkelimpahan kepada kalian. Sehingga kehidupan kalian berkelimpahan. Kalian tidak lagi meminta pinjaman tapi memberi pinjaman bagi banyak bangsa. Kebajikan dan kemurahan selalu mengikuti kalian dimanapun kalian berada. Sebab kalian adalah anak-anaknya yang dikasihi di dalam Kristus. Setiap kita yang diberkati dengan berkat yang berlimpah-limpah karena kasih karunia Kristus Yesus Tuhan. Demikianlah adanya. Maka terimalah berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan setiap kita yang percaya berkata, amin, amin, amin. Oke, foto. Satu, dua, tiga. Aduh, set. Oke, sip. Aduh, Moreno gantiin papanya ya. Ya, Oke, halo. terima kasih.